Selamat siang guys, balik lagi bersama gua Dian Mahendra. Hari ini gua mau ke arah Porong Sidoarjo. Jadi sebenarnya hari ini tuh jadwalnya si Gaby, si motor gua ini buat diservis. Sebelumnya gua semenjak beli motor ini itu servisnya selalu di bengkel resmi, dan tempatnya itu lumayan jauh jadi agak mager. Sekarang gua mau coba ke bengkel yang non resmi. Kebetulan tempatnya nggak terlalu jauh dari tempat kos-kosan gua. Sekalian mau nge-compare sih, kayak gimana sih servis di bengkel resmi dibandingkan sama di bengkel non resmi gitu. Bengkel non resmi maksudnya ya bengkel biasa gitu, tapi ya yang ngerti ya, karena motor ini nggak bisa sembarangan. Maksudnya yang menanganinya, apakah nanti SOP-nya sama seperti di bengkel resmi ataukah berbeda? Gua penasaran juga karena sebelumnya gue juga belum pernah servis ke bengkel yang non resmi. Jadi ya udah, dilanjut aja, stay tune, jangan di skip. Iya. Oke, lanjut ya. Gua dapet temen baru, namanya Mas Junior. Ini yang di depan pakai helm are ini. Jadi gua direkomendasiin bengkel non resmi sama Mas Junior, dan dia juga servis di situ juga. Kebetulan dia juga punya CBR RR, jadi penasaran sih kayak gimana gitu loh. Semoga hasilnya memuaskan, apa aja yang diservis.
suwun. Oh tak dolan rene neh. Kan Mas. Oke Mas, hati. Yuk. Anggapan gratis ya. Yo. Bulan ngarep. Yo. Akhir bulan ini Tawang Mangu iki. Kenapa opo ini? Rijal. PR. Wah, bro. HP, dompet. Wes. Sik, suwun Mas. Yo, nanti Mas yo. Yo. Selamat malam guys. Gila sampai malam. Ini tuh malam minggu ya, jadi agak rame. Terus mohon maaf kalau suaranya banyak angin karena gua pakai visor yang dark, yang gelap. Jadi visornya nggak gua tutup. Yang pasti banyak angin masuk sih. Tapi nggak apa lah ya. Nah, setelah servis ya yang pasti lebih enak di mana-mana. Habis servis itu pasti lebih enak. Kalau nggak enak berarti nggak bener servisnya. Jadi seperti yang kalian lihat tadi ya, sinematiknya dibersihin sampai ke throttle body. Jadi throttle bodinya dibongkar, terus dibersihin pakai injektor cleaner, terus pakai bensin juga. Terus filter udara kotor ya, kotor sekali. Untungnya gua udah beli baru, jadi filter udaranya diganti sekalian. Terus olinya gua pakai Tobuan Evolution MC. Jangan lupa kalau mesinnya Honda zaman sekarang itu SAE olinya itu 10W30. Kalau pakai SAE 10W40 gua belum pernah. Jadi kalau kalian nanyain gimana, ya gua sih menganjurkan lebih baik sesuai anjuran pabrik ya, sesuai buku manual, karena itu menyangkut mesin. Kalau nggak sesuai nanti ditakutkan ya kenapa-napa, ada trouble dan segala macem. Nah setelah servis ini ya, kan gua servisnya di bengkel yang non resmi, gua jadi ada sedikit perbandingan ketika kalian mau servis ke bengkel resmi atau bengkel non resmi. Nah yang pertama, gue mau cerita sedikit. Sebelumnya gue punya pengalaman yang kurang mengenakan ketika gue servis di bengkel resmi, yaitu ketika gue menyampaikan keluhan tentang motor gue ini kan keluhannya masalah di rem. Jadi remnya tuh agak seret. Habis direm tuh kayak piston kalipernya nggak mau kembali lagi gitu loh, jadi agak seret. Dan gua udah pernah sampaikan itu ketika gua servis di bengkel resmi, tapi akhirnya nggak dikerjain cuy. Jadi ketika di bengkel resmi itu mereka cuma bersihin filter udara, cek injeksi sensornya, terus cek tekanan ban, terus cek kekencangan rantai. Ya mungkin cuma sebatas itu. Jadi gak bener-bener dibersihin sampai ke throttle body gitu loh. Gua mendapatkan info bahwa kalau di bengkel resmi itu dia ngerjain borongan cuy, sistemnya borongan. Jadi berapa banyak motor yang lu kerjain pada hari itu, ya itu penghasilan lu gitu. Entah pelanggannya atau customer motornya ini puas apa enggak, ya itu urusan belakangan. Ini bukan maksud gua ngejelek-jelekin suatu pihak ya, tapi ya ini berdasarkan pengalaman gua. Nah jadi masalah-masalah seperti itu tuh kenapa gitu loh nggak dicari solusinya. Kan kita sebagai customer mengharapkan ketika ada masalah kita servis, karena pada umumnya ya orang-orang servis motornya di bengkel resmi. Tapi ya bengkel resmi begitu, memang tempatnya bersih, tempatnya enak. Apalagi kalau kalian ke dealer wing, kalian bawa motor 250 cc ke atas, itu fasilitasnya enak sekali.
ada wifi, gratis minum, ada TV juga. Cuma apakah keluhan kita akan diatasi, kita nggak tahu, karena ya kita menunggunya di ruang tunggu cuy. Nyamperin ke motor itu ya paling nunggu dipanggil kalau ada trouble yang misalkan harus didiskusikan dulu gitu loh. Sedangkan kalau di bengkel yang non resmi, kita bener-bener mantau 100%. Dari kita masuk bengkel sampai pulang kita bisa bener-bener bisa mantau, terus kita bisa bener-bener komunikasi sama mekaniknya. Jadi ya masalah yang ada di motor kita tuh bener-bener bisa diatasin gitu loh. Langsung to the point, bukan berdasarkan SOP kayak bengkel resmi. Kalau di bengkel resmi kan mereka ada SOP dimana ketika servis itu harus mengerjakan ini, dan ya kalau kalian mengerjakan si trouble-nya ini itu akan makan waktu, dan ya seperti yang gue bilang tadi, mereka sistemnya borongan. Setahu gue ya, gue dapat info juga dari teman-teman. Jadi sekali lagi gue nggak mau menjelek-jelekan salah satu pihak, cuma gue mau nge-compare aja gitu berdasarkan pengalaman gue. Yoi. Nah selanjutnya, kalau kalian ke bengkel yang non resmi ya, kayak bengkel kenalan, itu menurut gue wah enak banget sih. Karena rata-rata mekanik bengkel yang non resmi ya, itu mereka rata-rata udah berpengalaman, dan juga mereka biasanya juga ex bengkel resmi, jadi mereka juga pernah kerja di bengkel resmi, dan mereka juga menyampaikan begitu kalau misalkan mereka bongkar sampai dalam-dalam ya memakan waktu gitu loh. Sedangkan kalau di bengkel non resmi, keluhan kita bener-bener dicari solusinya, bener-bener dikerjain, dan enaknya kita bisa bercanda, udah kayak teman sendiri mekaniknya, ya enak aja gitu. Sedangkan kalau di bengkel resmi kita nggak bisa sebercanda itu, ya nggak. Di bengkel non resmi kita bisa konsul-konsul, nanya-nanya. Kalau kalian mau beli part misalnya, bagusnya pakai apa, speknya kayak gimana, itu lebih enak. Beneran kalian harus cobain. Apalagi yang kalian hobi, kayaknya rata-rata anak-anak hobi motor jarang banget servisnya di bengkel resmi ya. Karena ya ternyata sepengalaman gue lebih enak di bengkel non resmi. Jadi ini tuh malam minggu ya, tanggal 24, gue mau OTW pulang. Malam minggu gue nggak kemana-mana, karena malam ini juga gue masuk kerja cuy. Semoga aja nggak telat ya. Oke, kemudian impresi setelah diservis enak banget di mode comfort, nggak senarik ini sebelumnya, apalagi mode sport terus sport plus, wah itu pasti gila sih. Terus keluhan gua masalah rem, yang gua tadi bilang remnya agak seret, sekarang udah manjul lagi. Jadi ya mungkin itu yang bikin pelan, mungkin itu remnya agak seret, jadi nggak senarik itu. Terus filter udara diganti, ganti oli so pasti. Biaya servis menurut gua murah banget di bengkel resmi. Kalau nggak salah ya, ini udah lama banget gua servis di bengkel resmi, kalau nggak salah itu 200-an lebih buat servis doang kalau nggak salah ya. Koreksi gua kalau gua salah, mungkin kalian juga pernah servis CBR RR nya di bengkel resmi. Nah kalau di bengkel non resmi, tempat gua servis tadi itu cuma 100.000 biaya servisnya doang. Kalau oli, terus filter udara, terus injektor cleaner atau pembersih throttle body ya, itu kalian bawa sendiri. Ya oli kurang lebih 200.000 2 botol, karena CBRRR kalau ganti oli berkala itu 1,9 liter ya, jadi kita butuhnya 2 botol 1 liter, jadi 2 liter. Terus injektor cleaner beli sendiri ya sekitar 40.000, filter udara 128.000. Jadi totalnya hari ini gua habis segini.
menurut kalian mahal apa murah? Tergantung masing-masing. Ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal. Yang pasti kalau kalian servis di dealer resmi itu lebih mahal dari ini. Oke, gua rasa videonya cukup sampai di sini. Semoga sedikit banyak bisa bermanfaat. Kalian tim servis di bengkel resmi atau non resmi? Komen di bawah ya. Sebelumnya gua mengucapkan terima kasih buat Mas Junior Muzamil karena udah merekomendasiin gua bengkel. Hasilnya manjiu, motor jadi enak parah. Dan terima kasih juga buat Mas yang di bengkelnya, mekaniknya maksudnya. Oke, videonya mungkin cukup sampai di sini. Semoga kalian suka, semoga kalian enjoy. Jangan lupa di share biar rame. Sampai jumpa di video selanjutnya.